Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Al-Fatih Adafa. Saya akan mempresentasikan pengaruh budaya kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Yang pertama, latar belakang. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bidang pekerjaan umum yang mewajibkan seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi untuk membuat dan melaksanakan program kerja K3 dalam setiap proyek yang dikerjakan. Selain itu, perusahaan jasa konstruksi pun dituntut melakukan penerapan manajemen K3 untuk menciptakan suatu kondisi zero accident, bebas kecelakaan, dimanapun proyek konstruksi tersebut dijalankan. Dan adapun yang dilakukan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Hal ini menjadi penting dalam penerapannya di perusahaan dan proyek konstruksi. Dari latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, dikemukakan akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh budaya kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Dan adapun tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai masalah tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi pekerja proyek konstruksi dan minimalisir agar tidak mudah kecelakaan kerja lapangan. Yang pertama, tenaga kerja pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi, yaitu 1. Arsitektur, 2. Sipil, 3. Mekanikal, 4. Tata lingkungan, dan 5. Manajemen pelaksanaan. Adapun tenaga kerja konstruksi dikualifikasikan dalam jabatan yang pertama operator, kedua teknisi atau analis, dan ahli. Dan masing-masing jabatan kualifikasi masih dibagi dalam jenjang atau tingkatan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, identifikasi masalah keselamatan kerja di lapangan. Yang pertama adalah kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Penyebab kecelakaan kerja dibagi dalam kelompok. 1. Ada kondisi tidak aman, yaitu dari mesin, peralatan, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerja, dan cara kerja. Yang kedua, tindakan tidak aman, yaitu perbuatan berbahaya dari pekerja, antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat, kelelahan dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku yang tidak baik. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, faktor fisik berupa kebisingan, suhu dan kelembapan, kecepatan aliran udara, angin, getaran vibrasi mekanis, radiasi gelombang elektromagnetik, dan tekanan udara. Yang kedua, faktor kimia berupa gas, uap, debu, B3 dan larutan kimia. Yang ketiga, faktor biologi, yaitu bakteri, virus, jamur, binatang, dan ada tanaman. Yang keempat, faktor psikologi, yaitu sikap badan yang kurang baik, cara kerja dan jam kerja, dan berdiri terus-menerus dapat mengakibatkan varises. Yang kelima, faktor psikologis, yaitu suasana kerja, hubungan antara bawahan dan atasan, dan pekerjaan yang tidak cocok dengan pendidikan dan keahlian, dan tidak dapat bekerja sama dan mudah bosan. Yang ketiga, alat pelindung diri. Adapun jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala, kedua, alat pelindung mata, ketiga, alat pelindung muka, keempat, alat pelindung tangan, yang kelima, alat pelindung kaki,
Keenam, alat pelindung pernafasan. Ketujuh, alat pelindung telinga. 8, alat pelindung tubuh. 9, yaitu yang lainnya. Dan adapun gambar alat pelindung diri di bawah ini. Yang terakhir, simpulan. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruhnya sifatnya positif, yang berarti bahwa peningkatan program-program keselamatan kerja maupun kesehatan kerja akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan. Pengaruh dominan diberikan oleh keselamatan kerja didasarkan pada nilai koefisien regresi yang lebih besar dan probabilitas kesalahan. Dan walaupun telah difasilitasi oleh kontraktor, ada saja pekerja yang memilih tidak menggunakan alat pelindung diri dan bekerja hanya berdasarkan pengalaman dan mengabaikan keselamatan dan keamanan kerja. Ini yang menyebabkan kurangnya jaminan keselamatan bagi para pekerja dari segi keselamatan kerja. Dan sekian, terima kasih.